Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaannya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Selalu pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau disinfektan, kemudian jaga jarak, lakukan protokol kesehatan dengan baik ya. Semoga kita terhindar dari penyebaran COVID-19 ya. Sebelum pembelajaran ke depan kita mulai, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba doa dipimpin. Ya, setelah kita berdoa, maka Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Coba hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah ya, semuanya masuk, berarti nihil dan sehat-sehat semua ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan mengulas materi yang telah kita bahas kemarin ya, yaitu tentang GNB. Nah, coba apa itu GNB? Iya, gerakan non-blok, nah, yaitu gerakan negara-negara yang tidak memihak antara kekuatan Barat dan kekuatan Timur, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, gerakan non-blok Indonesia itu adalah bebas aktif, ya, bebas aktif artinya tidak memihak antara blok Barat dan blok Timur. Aktif itu selalu menjaga perdamaian, ya, perdamaian dunia. Ya, kemudian materi yang sekarang yaitu akan kita kaitkan dengan materi yang kemarin, yaitu mengenai hubungan internasional dan organisasi internasional. Diharapkan nanti kalau setelah kalian mempelajari materi tersebut, nah itu diharapkan bisa atau tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah mendeskripsikan peran Indonesia dalam hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional. Yang ketiga, mengkaji peranan organisasi internasional ASEAN, AA, PBB dalam meningkatkan hubungan internasional. Ya, untuk memasuki materi hubungan internasional dan organisasi internasional, coba apa yang dimaksud dengan ya, hubungan internasional? Bapak bagi kelompok dulu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, coba apa yang dimaksud dengan hubungan internasional? Coba kelompok 1. Hubungan internasional berarti hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Ya, coba ada yang mau menambahkan atau mempunyai pendapat sendiri? Ya, jawabannya kelompok 1 bagus sekali ya. Ada? Ya, hubungan internasional itu adalah hubungan antar bangsa ya, dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Nah, aspek-aspeknya itu bisa dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan juga dalam bidang sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, itu adalah bidangnya atau aspek-aspeknya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan organisasi internasional? Coba nomor 2. Organisasi internasional adalah suatu kerjasama kekuatan negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Ya, benar sekali ya. Coba ada yang mau menambahkan pendapat dari kelompok 2 atau mempunyai pendapat tersendiri? Ya, organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai
suatu tujuan bersama yang telah disepakati, ya itu adalah organisasi, itu adalah wadahnya, ya, wadahnya. Ya, kemudian di dalam organisasi internasional tersebut itu ada suatu kerjasama antar negara. Nah, itu diperlukan karena ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Coba apa yang dimaksud dengan faktor internal kelompok 3? Faktor internal yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara melalui kudeta, intervensi negara lain hingga penguasaan oleh negara lain. Ya, benar sekali jawaban dari kelompok 3. Ada yang mau menambahkan atau mempunyai pendapat lain? Nah, ya, berarti faktor internal itu adalah kekhawatiran suatu negara, ya, kekhawatiran suatu negara akan ancaman apa? Ya, ancaman melalui kudeta, intervensi negara lain hingga penguasaan oleh negara lain. Nah, itu khawatir suatu negara tersebut lalu tidak melakukan kerja sama. Nah, kemudian yang dimaksud dengan faktor eksternal, coba apa? Kelompok 4 dan belum ya? Ya, kelompok 4 coba. Faktor eksternal yaitu suatu bangsa atau negara yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain, terutama dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Iya, benar sekali jawaban dari kelompok 4. Nah, coba ada lagi yang mau menambahkan atau mempunyai pendapat lain? Ya, faktor eksternal suatu negara itu tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri, sudah pasti akan memerlukan negara lain dalam suatu kerjasama tersebut, dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang yang lain-lain, ya, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah, itu suatu negara pasti akan bekerjasama dengan negara lain. Nah, kemudian pola hubungan internasional, ya, pola hubungan internasional itu ada beberapa. Misalnya pola apa saja? Coba ada yang tahu? Ada? Ya, pola hubungan internasional bilateral, ya, Mbak? Pola hubungan internasional ada 3, yaitu 1 bilateral, 2 regional, 3 multilateral. Ya, bagus, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan hubungan bilateral? Nah, coba ada yang tahu? Oh ya, coba. Hubungan bilateral kerjasama antar dua negara. Iya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan? Hubungan bilateral? Ya, hubungan bilateral itu adalah hubungan antar dua negara. Nah, misalnya negara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan mana lagi? Filipina, Indonesia dengan Belanda, dengan Amerika, juga dengan banyak negara yang lain. Itu hanya dua negara dalam kesepakatan untuk mencapai satu tujuan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah regional. Ya, ada yang tahu? Ya, coba. Ya, ada yang mau menambahkan atau mempunyai pendapat lain? Ya, bagus sekali, ya jawabannya. Regional itu adalah suatu kawasan, atau wilayah. Nah, jadi perjanjian tersebut diadakan dalam satu wilayah atau kawasan. Indonesia kan mempunyai tetangga-tetangga. Tetangganya ya Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, terus Timor Leste, itu adalah tetangganya. Nah, itu adalah yang disebut dengan regional atau kawasan, ya. Perjanjiannya ya bisa perjanjian perbatasan lautan atau daratan. Nah, itu adalah regional. Kemudian yang ketiga adalah multilateral.
Ada yang tahu apa pola hubungan multilateral? Coba, Pak. Ada? Tahu ya? Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Multilateral? Ya. Multilateral itulah kerja sama banyak negara, ya. Multi itu kan banyak, ya. Misalnya ada ASEAN, ada A, kemudian ada PBB. Nah, itu adalah multilateral yang terdiri dari banyak negara. Nah, kemudian sarana-sarananya, ya, sarana hubungan internasional. Nah, itu sarananya ada diplomasi, ada negosiasi, ada lobby, kemudian ada propaganda, ya. Coba apa yang dimaksud dengan diplomasi kelompok 3, coba. Diplomasi yaitu komunikasi suatu negara untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Ya, ada yang mau menambahkan atau mempunyai pendapat sendiri? Ya, jawabannya bagus sekali, ya. Diplomasi yaitu komunikasi suatu negara untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara tersebut, ya, diplomasi. Nah, diplomasi itu adalah komunikasi, ya, komunikasi. Ya, kemudian yang kedua negosiasi. Apa itu negosiasi? Coba kelompok 4. Negosiasi yaitu perundingan untuk mengatasi masalah bisa bilateral maupun multilateral. Ya, negosiasi, ya, nego. Nah, itu adalah perundingan. Nah, ada yang mau menambahkan pendapat dari kelompok 4? Ya, kalau jawabannya bagus sekali, ya. Jadi itu adalah perundingan, ya. Renegosiasi yaitu perundingan untuk mengatasi masalah, ya, bisa bilateral dan bisa multilateral, ya. Kemudian lobby. Nah, coba apa yang dimaksud dengan lobby? Kelompok 2. Lobby yaitu mempengaruhi negara tertentu sehingga kerjasama yang dijalankan dapat berjalan lancar. Iya, bagus sekali, ya. Lobby itu mempengaruhi, jadi mempengaruhi suatu negara supaya tujuan untuk mempengaruhi tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada lagi yang namanya propaganda. Ya, nomor 1 adalah propaganda. Propaganda yaitu usaha sistematis untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan. Iya, benar sekali, ya. Coba ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 1? Ya, propaganda itu adalah usaha sistematis untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Jadi itu bagaimana untuk mempengaruhinya, yaitu dibuat secara sistematis, misalnya pikiran, emosi, dan lain-lain. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, pembentukan PBB. Coba apa itu yang dimaksud dengan PBB? Nah, ya, coba Mbak. PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. Iya, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Ada? Atau yang mempunyai pendapat sendiri? Ya, PBB itu adalah merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. Nah, PBB itu lahir dari gagasan-gagasan yang dimunculkan oleh beberapa negara, ya, negara-negara besar, Amerika Serikat, Inggris, Perancis. Ya. Tujuannya adalah untuk apa coba tujuannya? Iya, benar sekali, ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Nah, kemudian Indonesia itu secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun berapa? Coba ada yang tahu?
Ya, 1950. Anggota yang keberapa? 60. Iya, yang ke-60. Nah, kemudian Indonesia itu sempat keluar dari keanggotaan PBB. Yaitu pada tahun berapa? Ya, 1965. Nah, itu disebabkan karena apa coba? Ada yang tahu disebabkan karena apa? Ya, karena pada saat itu Indonesia kan baru berseteru dengan Malaysia. Ya, Malaysia itu diangkat sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap, maka kemudian Indonesia keluar. Nah, tetapi kemudian masuk lagi. Nah, jadi keluarnya itu hanya 1 tahun. Nah, kemudian masuk lagi pada tahun berapa? 1986. Iya, 1966. Ya, Indonesia itu aktif dalam berbagai peran-peran di PBB ya. Misalnya apa? Misalnya kelompok 1 coba. Menteri Luar Negeri Adam Malik pernah menjabat sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB pada tahun 1971. Iya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan? Ada? Ya, yang pertama adalah Menteri Luar Negeri Adam Malik. Nah, itu pernah menjabat sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB pada tahun 1971. Ya, kemudian ada lagi, coba kelompok 3. Indonesia sudah 3 kali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, yaitu pada tahun 1975 sampai 1974, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2012. Iya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan atau mempunyai pendapat sendiri? Jadi Indonesia itu sudah 3 kali ya menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap. Ya, Dewan Keamanan itu kan ada yang tetap dan ada yang tidak tetap. Yang tetap itu ada 5, yaitu negara-negara yang besar, negara-negara yang kuat, yang tidak tergantikan. Misalnya mana, ada yang tahu? Ya, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, dan Rusia. Nah, itu adalah negara yang tidak tergantikan sebagai Dewan Keamanan. Itu sebenarnya 5. Nah, kalau yang Dewan Keamanan Tidak Tetap itu 10. Nah, itu berganti-ganti ya. Ya, Indonesia sudah 3 kali menjadi anggota keamanan tidak tetap. Kemudian Indonesia itu aktif dalam berbagai misi-misi perdamaian. Ya, mengirim itu misi-misi perdamaian di Afrika, kemudian di Asia, di Timur Tengah. Nah, itu Indonesia aktif ya. Nah, kemudian peran aktif Indonesia di ASEAN ya. ASEAN atau Organisasi Kawasan Asia Tenggara ya, ASEAN. Nah, itu peran aktifnya apa Indonesia di ASEAN? Coba kelompok 4. Indonesia sebagai negara pendiri bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Iya, benar sekali ya. Ada yang mau menambahkan? Ada kelompok 2? Kelompok 3? Ya, bagus ya. Indonesia itu sebagai negara pendiri ya, bersama-sama dengan negara Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ya, deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 yang diadakan di Bangkok, Thailand. Ya. Jadi Indonesia adalah merupakan pendiri ya, juga bersama negara-negara yang lain. Kemudian sekretariat, kantor sekretariat ASEAN itu berada di Jakarta. Ya. Nah, itu tugasnya apa itu? Sekretariat itu yang ada di Jakarta. Iya, benar sekali ya.
bertugas memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. Ya, kemudian yang ketiga itu Indonesia memandang penting perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Nah, itu karena Indonesia itu memang cinta damai, yaitu peran atau politik luar negerinya adalah bebas dan aktif tersebut ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan perjanjian internasional. Nah, coba ada yang tahu apa itu perjanjian internasional? Ya, kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, coba. Iya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan pendapat dari kelompok 1? Ada? Ya, perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu pula. Jadi kalau sudah ada suatu perjanjian suatu negara tersebut, itu ada ikatan hukumnya. Istilah-istilah dalam perjanjian internasional itu ada bermacam-macam. Misalnya ada traktat, ada konvensi, ada piagam, kemudian ada modus vivendi dan lain-lain. Nah, coba apa yang dimaksud dengan traktat? Nah, kelompok 4 coba. Traktat. Iya, benar sekali ya. Ada yang mau menambahkan pendapat dari kelompok 4? Ya, traktat adalah perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Jadi bisa bilateral, juga bisa multilateral. Nah, yaitu yang mencakup dalam bidang politik dan ekonomi. Ya. Kemudian ada konvensi. Ya. Nah, coba apa yang disebut dengan konvensi? Kelompok 3 apa? Iya, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 3? Ya, konvensi adalah persetujuan formal yang bersifat multilateral. Nah, kalau multilateral itu ya banyak negara. Contoh konvensi hukum laut PBB 1982 yang berkaitan dengan kawasan laut Indonesia. Nah, itu karena Indonesia itu kan banyak laut-lautnya, kemudian juga banyak tetangga-tetangga negaranya. Nah, kemudian itu ada perjanjian yang disebut dengan konvensi. Kemudian ada lagi piagam. Nah, coba piagam apa? Kelompok 3, kelompok 3 ya. Piagam adalah hubungan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional, baik mengenai kerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu sebagai pengawasan internasional. Iya, benar sekali ya. Ada yang mau menambahkan pendapat dari kelompok 2 atau mempunyai pendapat tersendiri? Ya, piagam adalah himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional, ya, baik mengenai pekerjaan maupun ketentuan-ketentuan tertentu, yaitu seperti pengawasan internasional. Nah, kemudian ada modus vivendi, ya. Nah, itu adalah dokumen untuk mencatat apa? Iya, dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil melakukan pertemuan yang lebih permanen dan lain-lain ya. Kalau permanen itu sudah tetap ya, Nah, kemudian tahap-tahap pembuatan perjanjian, tahap-tahapnya itu ada beberapa ya. Nah, misalnya apa tahap-tahapnya? Iya. Yang pertama adalah perundingan, kemudian yang kedua penandatanganan, dan yang
ketiga adalah pengesahan, itu adalah tahap pembuatan perjanjian internasional. Coba apa yang dimaksud dengan perundingan? Ada yang tahu? Ya, coba Mbak Vika ya. Perundingan atau negosiasi merupakan perjanjian tahap pertama sebagai penjajakan atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Iya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mempunyai pendapat tersendiri? Ada? Ya, perundingan itu adalah merupakan perjanjian tahap pertama sebagai penjajakan atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Jadi pertama itu kan ada perundingan terlebih dahulu ya. Sebelum ada pembicaraan atau ada musyawarah, ada yang lain-lain, itu maksudnya ada perundingan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah adanya perundingan, maka kemudian setelah itu ada kesepakatan, adanya penandatanganan. Apa yang dimaksud dengan penandatanganan? Coba kelompok berapa ya? Kelompok 3 coba. Ya. Penandatanganan atau signatur teks adalah perjanjian yang harusnya apabila 2/3 para peserta yang hadir memberikan suara. Iya, penandatanganan itu adalah teks perjanjian itu dianggap sah apabila 2/3 dari anggota tersebut hadir atau memberikan hak suara. Yang memberikan suaranya itu 2/3. Jadi misalnya dalam suatu organisasi tersebut itu diadakan suatu perundingan, kemudian setelah perundingan tersebut akan disepakati, maka kemudian diadakan penandatanganan. Nah, penandatanganan tersebut itu harus 2/3 hadir, dan nanti hasilnya itu juga harus 2/3 dari hasil penandatanganan persetujuan tersebut ya. Nah, kemudian setelah adanya penandatanganan, maka diadakan pengesahan atau yang disebut dengan ratifikasi ya, pengesahan atau ratifikasian. Nah, coba apa yang dimaksud dengan ratifikasian atau apa? Ya, penandatanganan. Kelompok 1 coba. Iya, benar sekali ya. Ada yang mau menambahkan pendapat dari kelompok 1 atau mempunyai pendapat sendiri? Ya, pengesahan itu adalah penguatan. Untuk apa? Untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dengan syarat telah disahkan oleh badan yang berwenang. Jadi tadi setelah 2/3 itu menyetujui, kemudian sudah tanda tangan ya, kemudian itu diratifikasi atau disahkan. Nah, kalau sudah disahkan itu sudah menjadi hukum, maka semua negara itu harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada atau yang akan dicapai. Ya, kemudian dalam hubungan internasional tersebut ya, dalam suatu negara itu kan ada perwakilan itu dinamakan apa? Ya, dinamakan diplomatik ya, perwakilan di suatu negara ya. Misalnya negara itu Indonesia berhubungan dengan negara Inggris, nah itu Indonesia menempatkan perwakilan diplomatik atau yang disebut dengan duta ya. Inggris juga menempatkan diplomatik di Indonesia ya. Kemudian kekebalan diplomatik atau hak imunitas bagi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang dijamin oleh hukum internasional itu ada beberapa ya. Nah, itu kita untuk materi yang akan datang ya, Nah, untuk sekarang karena waktunya sudah
habis, maka kita simpulkan materi tadi ya. Nah, coba apa kesimpulannya? Oh ya, kelompok 2. Kesimpulan hubungan internasional sebagai sebuah hubungan antara bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu pula. Perserikatan bangsa-bangsa adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Ya, ada yang mau menambahkan? Ya, kesimpulannya bagus sekali ya, lengkap. Yaitu berarti hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, kemudian negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Ya, organisasi internasional itu adalah suatu wadah dalam kerjasama dalam beberapa negara, yaitu untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Kemudian perjanjian internasional itu adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota yang mempunyai akibat hukum tertentu ya. Ya, kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, maka untuk materi yang akan datang, maka kita akan membahas yaitu tentang diplomatik ya. Berhubung waktunya sudah habis, maka Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.